pengembangan kota Smart City berbasis teknologi informasi terkini, Asosiasi Indonesia Tionghoa dan China ASEAN Information Harbor menggelar pameran Indonesia China Smart City Technology and Investment Expo 2023 24 hingga 26 Mei di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Gelaran yang didukung Kamar Dagang Indonesia, Komite Tiongkok, dan Guangdong Overseas Friendship Association ini diyakini mampu menjadi faktor pendorong masuknya investasi di Indonesia. Selain mendukung program pemerintah mengimplementasikan 100 Smart City, hajatan ini juga ditujukan untuk membantu pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Direktur of China ASEAN Information Harbor, Laureta Tamrin menyatakan, hajatan ini mencerminkan eratnya kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam jalinan hubungan bilateral yang sudah berlangsung selama 73 tahun. Acara ini menjadi bagian penting pelaksanaan komitmen negeri tirai bambu melakukan transformasi ilmu dan teknologi untuk mendukung pergerakan Indonesia dalam pengembangan ekonomi serta teknologi terkini. Salah satu langkah nyata yang dipersiapkan untuk suksesi transfer ilmu dan teknologi digital, yakni lewat rancangan program Kodipes atau konten digital pesantren. Bekerja sama dengan Masjid Istiqlal, program Kodipes akan segera direalisasikan di 1000 pesantren tanah air. Para santri akan dilatih untuk menguasai pengembangan ekonomi digital dan teknologi modern. Kita tahu kalau hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok ini sudah mulai memasuki tahun ke-73. Nah, kita ingin bagaimana mempererat hubungan ini terutama dalam bidang ekonomi digital. Karena ini adalah arah kita ke depan untuk semuanya. Nah, untuk China sendiri memang tidak luput teknologi dari Tiongkok itu makin berkembang. Nah, bagaimana kita bisa mengadakan sinergi terutama dalam transfer ilmu, transfer teknologi dari Tiongkok ke Indonesia sehingga kita mendapatkan kebaikan yang bersama. Yang telah kita salah satu program yang kita lakukan adalah Kodipes, konten digital pesantren. Nah, ini juga adalah salah satu contoh teknologi dari Tiongkok, tetapi kita aplikasikan di Indonesia bagaimana kita bisa mengembangkan talenta-talenta digital dari anak-anak kita, khususnya yang ada di santri-santri di pesantren. Nah, jadi besok kita akan ada MOU dengan Voice of Istiqlal untuk bagaimana kita mengembangkan program pembimbingan digital ini ke 1000 pesantren di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut ditandatangani sejumlah nota kesepahaman mulai dari pendirian pusat teknologi herbal, pelatihan ekonomi digital, hingga kawasan industri teknologi material biologis. Penandatanganan disaksikan langsung Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadilah. Dari Jakarta, tim liputan Tawaf TV melaporkan.